Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Juanda Bogor, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, akan sedikit menjelaskan tentang program pembelajaran individual. Nama saya Rina Anggraini dan rekan saya Risatul Muawanah. Program pembelajaran individual. Program pembelajaran individual merupakan suatu kurikulum atau merupakan suatu program belajar yang didasarkan kepada gaya, kekuatan, dan kebutuhan-kebutuhan khusus anak dalam belajar. Program pembelajaran individual atau PPI merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi ABK atau anak berkebutuhan khusus. Program pembelajaran individual pada prinsipnya adalah suatu program pembelajaran yang didasarkan kepada kebutuhan setiap individu anak. Tujuan program pembelajaran individual adalah untuk membantu siswa yang bermasalah dalam belajarnya karena berbagai keterbatasan, sehingga sering tidak dapat menyerap materi belajar yang diberikan secara klasikal, sehingga membutuhkan layanan pembelajaran yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Program pembelajaran individual PPI berpusat pada siswa A. Setiap komponen PPI difokuskan pada kemajuan dan kebutuhan siswa. Kurikulum digunakan sebagai rambu-rambu. PPI tidak semata-mata berdasarkan tujuan pembelajaran, tetapi berdasarkan hasil asesmen. PPI tidak bekerja untuk siswa, tetapi bekerja dengan siswa A. Setiap siswa harus mengetahui tujuan apa yang akan dicapai, tugas apa yang akan dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya. Fungsi PPI bagi guru. Yang pertama, untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan minat siswa. Yang kedua, untuk membantu setiap ABK memiliki program yang diindividualkan. Yang ketiga, untuk meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan asesmen. Yang keempat, untuk meningkatkan komunikasi antar atau dengan anggota tim. Dan yang kelima, untuk menjadi wahana bagi peningkatan usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif. Komponen-komponen program pembelajaran individual. Yang pertama, taraf kemampuan siswa saat ini. Yang kedua, tujuan umum yang akan dicapai atau annual goal. Yang ketiga, tujuan pembelajaran khusus atau short term objectives. Yang keempat, deskripsi tentang pelayanan pembelajaran. Yang kelima, waktu dimulainya kegiatan dan lamanya diberikan. Dan yang keenam, evaluasi. Taraf kemampuan siswa saat ini. Yang pertama, bermaksud untuk mengetahui gambaran tingkat keadaan di posisi dan karakteristik perilaku dan pribadi siswa pada saat mereka akan memasuki dan memulai kegiatan pembelajaran yang akan diselenggarakan. Diperoleh melalui asesmen yang tepat yang akan menjadi landasan bagi komponen-komponen PPI berikutnya. Yang kedua, mengetahui kesiapan, kematangan, serta tingkat penguasaan dari pengetahuan dan keterampilan dasar sebagai landasan bagi penyajian bahan baru. Yang ketiga, dengan diketahuinya di posisi perilaku siswa tersebut
dapat dipertimbangkan materi, prosedur, metode, teknik, dan alat bantu pelajaran yang sesuai. Tujuan umum yang akan dicapai atau annual goal. Yang pertama, merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dapat dilakukan siswa setelah ia menyelesaikan satu bidang pengajaran dalam jangka waktu 1 semester. Yang kedua, tujuan ini menggambarkan kognitif, efektif, dan psikomotor yang harus dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk perilaku. Yang ketiga, bertitik tolak pada kebutuhan siswa yang diperoleh melalui asesmen. Yang keempat, tujuan ini bersifat umum yang akan dijabarkan menjadi sejumlah tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khusus atau short-term objectives. Yang pertama, merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dapat dilakukan siswa setelah siswa menyelesaikan satu unit atau satu satuan bahasan pembelajaran. Dan yang kedua, merupakan penjabaran dari tujuan umum yang dinyatakan dengan rumusan yang operasional, khusus, dapat diamati, dan dapat diukur, serta menunjukkan perubahan perilaku. Deskripsi tentang pelayanan pembelajaran. Pernyataan tentang pelayanan dan perlengkapan materi secara khusus yang meliputi: yang pertama, materi apa yang diberikan; yang kedua, bagaimana prosedur, strategi, atau metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tersebut; yang ketiga, alat bantu pengajaran apa yang digunakan untuk mempermudah pemahaman pengajaran. Waktu dan lamanya diberikan pelayanan. Yang pertama, pernyataan tentang kapan dimulainya kegiatan pembelajaran. Yang kedua, berapa lama waktu yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Yang ketiga, estimasi tentang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi pembelajaran. PPI menggunakan penilaian acuan patokan atau PAP adalah suatu cara mempertimbangkan taraf keberhasilan siswa dengan membandingkan prestasi yang dicapainya dengan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kriteria yang dimaksud adalah ukuran minimal perilaku yang dapat diterima seperti yang dinyatakan dalam TPK. Kemajuan belajar diukur secara teratur dan periodik setiap hari dan menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil keputusan dalam merencanakan program pembelajaran selanjutnya. Keberhasilan atau kegagalan siswa dalam belajar merupakan input dalam merumuskan kembali tujuan pembelajaran, aktivitas KBM, metode, dan media. Data evaluasi dicatat dalam prosedur yang sederhana. Misalnya, mencatat jumlah jawaban lisan yang benar atau salah, mencatat frekuensi perilaku yang sesuai dengan tujuan. Evaluasi lebih bersifat observatif terhadap perilaku. Langkah-langkah program pembelajaran individual. Yang pertama, pembentukan tim PPI. Yang kedua, menilai kebutuhan. Yang ketiga, mengembangkan tujuan pembelajaran. Yang keempat, merancang metode dan prosedur pembelajaran. Dan yang kelima, menentukan evaluasi kemajuan.
Pembentukan tim PPI. Tim PPI mempunyai tugas untuk merancang dan menyusun suatu program pembelajaran. Anggota dalam tim PPI meliputi para guru PLB, kepala sekolah, guru umum, orang tua, dan spesialis lain, seperti konselor, speech therapist, fisioterapis, pediatris, dan psikolog. Ada dua hal yang penting sebelum pembelajaran tim antara pihak sekolah, guru, kepala sekolah, dengan orang tua yang harus disiapkan pihak sekolah, yaitu yang pertama, pihak sekolah harus sudah menyiapkan gambaran umum masing-masing anak yang diperoleh berdasarkan hasil asesmen untuk dikonfirmasikan lebih lanjut kepada orang tua. Yang kedua, menyiapkan kuesioner mengenai harapan-harapan orang tua dan gambaran umum mengenai putra-putrinya, sehingga di akhir pertemuan diharapkan dicapai kesepakatan-kesepakatan mengenai prioritas dan sasaran yang akan ditetapkan dalam PPI. Menghubungkan tujuan pembelajaran. Dalam mengembangkan tujuan pembelajaran, prosesnya dapat dilakukan melalui penyelarasan antara materi yang ada dalam kurikulum dengan temuan hasil asesmen. Dalam IEP atau Individualist Education Program, tujuan pembelajaran itu dikenal dengan istilah tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Guru dapat menggunakan istilah yang biasa digunakan, seperti tujuan instruksional umum atau TU untuk tujuan jangka panjang dan tujuan instruksional khusus atau TIK untuk tujuan jangka pendek. Menilai kebutuhan. Proses menemukan kekuatan dan kelemahan tersebut merupakan penilaian penting yang diperoleh melalui kerja asesmen para guru dan orang tua. Perolehan mengenai data dapat dilakukan guru melalui kegiatan observasi, baik di dalam maupun di luar kelas. Guru juga dapat meminta informasi anak didiknya dari orang tua. Untuk memudahkan di dalam memperoleh data, tim PPI hendaknya membuat instrumen atau format isian seperti data riwayat hidup, perkembangan bahasa, motorik, perilaku, dan lain-lain. Merancang metode dan prosedur pembelajaran. Proses pembelajaran yang dirancang dalam PPI hendaknya mampu menggambarkan bagaimana setiap tujuan pembelajaran itu akan dan dapat diselesaikan, serta bagaimana penilaian keberhasilan anak dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Evaluasi kemajuan. Evaluasi kemajuan belajar hendaknya mengukur derajat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam setiap tujuan jangka pendek atau tujuan instruksional khusus. Metode evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, apakah melalui tes secara tulis, lisan, atau bersifat perbuatan yang ditampilkan dan dicatat melalui observasi guru. Evaluasi keberhasilan ini harus dilakukan dari dua sisi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses dilakukan dan terjadi selama proses pembelajaran berlangsung, sementara evaluasi hasil dilakukan setelah pemberian materi tuntas diselesaikan. Contoh berikut ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam membuat program pembelajaran individual.
Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.